Billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'di wa mashhur amma ba'du wa nutku binisfil harakat amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Asta'in billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untaian kata yang paling indah diucapkan pada kesempatan malam yang mulia ini selain kita memanjatkan rasa puja, puji serta syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan berkah dan inayahnya alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka tahlil 40 hari almarhum al-maghfurlah Bapak Amit bin Arsuna. Semoga perkumpulan kita semua mengundang ridho dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Teriring salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah muhalilin. Semoga senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya fillah, para alim ulama setempat, para kiai, para hujjah, asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama terkemuka, para habaib, para kesepuhan, orang tua saya, wabil khusus guru kita yang mulia Bapak Ustadz Bahrudin, Bapak Ustadz Matsuki, Bapak Ustadz Mahmud, Bapak Ustadz Ramin, Bapak Ustadz Haji Kohar beserta Ustadz lainnya, alladzi lam yurkar ismuhu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru kita. Semoga ditambahkan kemanfaatan ilmunya baik di dini wa dunya wal akhirah. Aparatur kepemerintahan sipil TNI, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua Pemuda, Kepala Dusun, Karang Taruna, Pemuda Pancasila, DKM, Bapak Ruslan, Abah Haji Sulaiman selaku sesepuh kita, Bapak Dani, Wali Santri SPNI beserta Om Entis yang nampak hadir, serta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, encang-encing, nyababeh, adik-adik yang sangat saya cintai. Semoga kita semua ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus dan teristimewa keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Amit bin Arsuna, nampak hadir keluarga besar Ibu Hajah Saiti selaku istri almarhum dan mantu beserta anak tercinta, empat-empatnya perempuan, Bapak Ayah Ibu Asmanah, Bapak Marijan Ibu Adijah, Bapak Mulyadi Ibu Amdana, Bapak Suwandi Ibu Sumiana. Mudah-mudahan keluarga besar tetap diberikan ketabahan, kesabaran, bertawakaltu ala Allah, berpasrah diri hanya kepada Allah, karena itu adalah ibrah, contoh buat kita. Kita pun juga akan menyusul seperti almarhum. Kelak ajal menjemput kita, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu ada yang di kanan, ibu-ibu ada yang di kiri. Tempatnya luas, jamaahnya rame. Para jamaah yakin dan pasti hadisnya sahih, tanyakan kepada guru. Kalau doa amin diaminkan oleh 40 orang, ada salah satu Allah ciptakan waliullah abdal.
Kalau malam ini ada 200 orang, berarti ada 5 waliullah abdal. Apa fungsi waliullah abdal tersebut? Yakin dan pasti doa yang dipanjatkan oleh para guru akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak yang mengangkatkan 2 telapak tangan, dan semakin banyak yang diucapkan amin oleh lisan-lisan orang-orang soleh pada malam ini. Yakin dan pasti almarhum al-maghfurlah Bapak Amin bin Arsunah sedang bahagia di alam kuburnya. Siksaan kubur diangkat oleh Allah menjadikan kenikmatan. Kuburan yang sempit menjadikan luas. Bahkan di saat gelap gulita, sempitnya alam kubur lebih terang daripada neon yang ada di atas kita, sehingga ibu kegelapan dan tidak terlihat. Namun enggak jadi masalah kegelapan, yang penting saya yang terang dan bisa terlihat wajah saya yang ganteng seperti Arjuna penjelajah cinta. Hadirin jamaah rahimakumullah, dulu Rasulullah sedang mengadakan kajian halaqah persis seperti ini. Di saat Rasulullah mengadakan halaqah pengajian seperti ini, salah satu sahabat ada yang menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Aya naon ceuk bahasa bunar panggangna. Ya Rasul, orang tuaku meninggal dunia saat ini belum dipulaksara, baik mandi maupun kapani, apalagi disolati. Akhirnya Rasulullah di tengah kajian menyuruh 2 sahabat Abu Bakar dan Umar, laksanakan, bereskan, selesaikan. Ketika sudah dimandikan dan dikapani, maka panggil kami untuk mensolati jenazah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika jenazah tersebut sudah dimandikan, sudah dikapani, dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar beserta keluarga besarnya, maka tibalah saatnya untuk disolati. Lalu Abu Bakar dan Umar menghampiri Rasulullah. Ya Rasul, dipandikan sudah, dikapani sudah, sekarang tinggal lanjut disolati. Selesai kajian, Rasulullah memimpin beserta para sahabatnya. Lalu Rasulullah datang ke rumah duka untuk melaksanakan sholatul jenazah. Para jamaah rahimakumullah, setibanya di rumah duka, jenazah sudah terbaring kaku siap disolati. Rasulullah maju ke depan. Maju nak kaharep bapak, jadi pimpin usah kaharep. Rek nangkeun ibu-ibu. Ada perawan nggak di sini? Panitia tolong diatur, perawan di depan, ini di belakang. Saat ini saya masih bujangan, di sini saya bujak. Para jamaah, di saat jenazah sudah di depan, Rasul memimpin salatul jenazah paling terdepan, lalu diiringi makmum oleh para sahabat. Ketika Rasulullah mau usolli salat jenazah arba'at takbiratin fardu kifayah imam lillahi ta'ala, tidak jadi usolinya. Kenapa? Lagi video ini ya, punya snack video YouTube, buka channel Abud Fahmi, jangan lupa subscribe gratis, like, comment, and share. Ketika Rasulullah mau usoli, tidak selesai usolinya, tiba-tiba ibu jenazah yang sudah dikapani, siap disolati, siap digotong, siap dikubur, bergerak-gerak. Eta maitna uyak-uyakan, maitna uyak-uyakan. Rasul kaget, Allahu Akbar walillahilham. Kenapa jenazah ini kok bergerak? Jangankan jenazah ini mungkin hidup lagi atau mati suri. Sudah dimandikan, sudah dikapani, lalu hidup kembali. Abu Bakar periksa jenazah tersebut. Abu Bakar yang masuk, ibu. Ketika Abu Bakar yang masuk, bukan masuk ke dalam kamarnya, maju. Ketika Abu Bakar yang maju ke depan, mau diperiksa jenazah tersebut, apa yang terjadi? Begitu dibuka kafannya, keluar ular. Di dalam jenazah tersebut keluar ular, ini 13 pula, keluar ular. Spontanitas Abu Bakar secara kaget, dia menghunuskan pedangnya, berniat untuk memenggal kepala leher ular tersebut, niat untuk dibunuh karena saking kagetnya. Apa yang terjadi pada jamaah rahimakumullah? Ketika jenazah tersebut di dalam kafannya ada ular, mau dibunuh oleh Abu Bakar,
Ternyata ular tersebut membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cek bahasa benar kampanggangna, wahai Muhammad, tidak serta merta aku ada di dalam jenazah yang sudah dikafani, siap disolati olehmu beserta para sahabatmu, siap digotong dan dikebumikan tempat istirahat yang terakhir tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar mundur, Rasul maju. Wahai ular, dosa apa yang telah dilakukan mayat ini sehingga aku melihat tubuh separuh, tubuh sepotong, tubuhnya habis. Ular tersebut sedang menyedot darahnya, dagingnya sedang dipatuk, kulitnya dimakan habis, setengah badannya tinggal kerangka. Rasul bertanya, dosa apa wahai ular? Ular tersebut menjawab, karena ini mayat selama hidup di alam dunianya sering meninggalkan 3 perkara, 3 poin, 3 partai, 3 kelompok, 3 gabungan. Para jamaah rahimakumullah, 3 alternatif yang sering ditinggalkan oleh mayat tersebut sehingga mayat tersebut baru saja dimandikan, baru saja dibungkus kapan, belum sempat disolatin apalagi digotong dibawa ke kuburan, ternyata mayat tersebut sudah disiksa oleh Allah mengutus ular. Apa 3 poin tersebut? Yang pertama, tarikus solati, ini mayat selama hidup di alam dunianya sering meninggalkan sholat 5 waktu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, kecapean, isya ketiduran. Ibu bisa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kerjaan siapa itu, Pak? Karyawan Abah lagi ngajahit, geluweng ajan zuhur, cek Abah, jang sholat heula, tanggung bah nanti saja kalau sudah kelar ngejahitnya. Bapak-bapak yang lagi di sawah macul, ditangkeun kumana Pak, geus asar geura balik, tanggung sekotak lagi. Ibu bentar lagi mau asar, ngapain ke pasar? Nanti pulang dari pasar baru sholat. Barang datang waktu lohor, para pemuda kalahkah molor, katinggalan sholat lohor, nu kitu jalmi sakalor. Barang datang waktu asar, ibu-ibu kalahkah pasar, katinggalan sholat asar, nu kitu jalmi kasasar. Barang datang waktu maghrib, budak leutik kalah budak gidik, katinggalan sholat maghrib, nu kitu incuna jurik. Barang datang waktu isya, para gadis kalahkah ngagaya, katinggalan sholat isya, nu kitu incuna kuya. Barang datang waktu subuh, bapak-bapak kalahkah tunduh, katinggalan sholat subuh, nu kitu jalmi tepukuh. Amin, berkah Allahu Akbar. Abah sing sehat 93 umurnya, subhanallah. Amin, amin ya Allah. Allah, amin, 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 amin ya Allah. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Nuhun, alhamdulillah. Berkah. Tausiah saya yang kedua kali di Bunar Panggang ini bukan terasa orang lain, ini semuanya ada terasa sebagai keluarga saya sendiri. Alhamdulillah. Ulah asa jeung juga ibunya upami kapendak di jalan teh tegur sapa tanyakeun gesingan si apu deukeun ngoken kapang di jalan taroskeun ngartos teu eta bahasa Bogor molohok wae ibu. Yang pertama, jenazah ini sering meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat. Hati-hati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sesibuk apapun kita hidup di alam dunia, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kehidupan kita, sesibuk apapun yang kita lakukan di alam dunia, ingat ketika kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hentikan semua kehidupan, hentikan semua aktivitas, hentikan semua pekerjaan, berhenti sejenak, hanya 5 menit di saat berjamaah musola dan masjid, hanya 3 menit di saat sholat sendiri. Apalagi ibu-ibu udah azan Isya masih nonton Andin dan Aldebaran Ikatan Cinta. Anaknya udah pulang ibu dari pengajian, sampai bapaknya nanya, "Ma, anak udah pulang ngaji, Ari emak teh udah sholat Isya belum?" "Pak, tanggung si Andinnya belum selesai." Keheul kasih Elsa anu maehan si Andi nu disalahkeun sampai eta TV dibanting-banting. Udah mah malu sama cucu sholat Isya dulu. Ya udahlah bapak rewel ngomong wae ngalawudu eta si ibu mah ke kena amparkeun saja dah di hareupeun TV. Maka bina-bina sholat di depan TV, besi si Andin ketinggalan iklan sejenak, maka selama iklan saya sholat Isya. Allahu Akbar. Kulila eta iklan caplangnya. Allahu Akbar. Buat anak kok coba-coba sekali caplang tetap caplang. Sami Allahu liman hamidah. Ieu enak GPU di gosok pijat urut gantian blokok. Allahu Akbar. Eta keur salat inget kana ik. Begitu sujud cucunya bilang, "Ma, iklannya selesai. Assalamualaikum." Assalamualaikum. Belum juga 2 rakaat sampai 4 udah assalamualaikum. Karena iklannya selesai takut ketinggalan Ikatan Cinta. Subhan. Musim Pildun Piala Dunia remote parebut ujung incu. Incuna hayang nempo SpongeBob, hayang nempo Dora, hayang nempo Naruto, anakna Baruto, incuna Boruto. Eleh sia Spanyol, benang Argentina, bener tuh. Si Messi menang piala anu terkenal Ronaldo, bener tuh. Ronaldo dibeli ku Al Nassr, Uni Emirat, diberi imah, diberi kolam, bahkan digaji na per detik sarua jeung kuli di sawah 60.000 per detik. Lamun 1 menit aya 60 detik kali 60 sudah 360.000 per menit. 1 jamnya ada 60 menit kali 360 sudah berapa per jamnya, per hari, per minggu, per bulan. Ngagaji tukang main bola. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya emang nggak nonton dan nggak suka main bola, kesukaan saya mah mancing. Eta ngusuk diisuk sampai kaburin tuh balik-balik. Boboko ngaguling, panci ditendang, gas kosong, bang berem eueuh, salaki nguseup, balik lain mau duit, mau lele sakilo. Subhanallah. Itu yang pertama, ceng. Ngaji boleh pinter, usaha boleh sukses, pangkat boleh tinggi, sekolah sampai ke kuliah. Namun hal itu jangan pernah sesekali untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Ma'yahasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama yang dihisab dan tidak qiyamah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amal perbuatannya akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk, seluruh perbuatannya akan buruk. Nanti di alam barzah akan ditanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kalau kita sering berzikir kepada Allah, fadzkuruni adzkurukum, maka ingatlah kamu kepadaku, misalnya aku akan ingat kepadamu. Insya Allah kita spontanitas akan bisa menjawab
jawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Kalau kita sering bersolawat yang dianjurkan oleh Rasulullah, ingin mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah, dua poin yang harus dilaksanakan oleh umatku: aksiru bis salawati, memperbanyak salawat, wa aksiru bis sunnatul rasul, dan memperbanyak sunnah Rasulullah. Kalau kita sering membaca salawat, insya Allah, wa Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kalau kita sering sholat, Bapak, kumpul di musola berjamaah di masjid, ibu di rumah, anak di pengajian, semua sholat di berjamaahkan. Insya Allah al-Ka'batu kiblati, spontanitas bisa menjawab, Ka'bah itu adalah kiblatku. Boleh jadi artis beriman, boleh jadi penguasa beriman, boleh jadi pedagang beriman. Apapun itu status kita, yang penting beriman kepada Allah. Contoh Bapak, kalau artis tidak beriman, nggak pernah salat, nggak pernah ngaji, ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Munkar marah, nakir gendreng, dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu. Tambah marah nakir, gendreng, sungguh teganya. Artis yang tidak beriman, ulah sering cek ompong huntuna, tapi ganteng sing solehnya. Suka ngaji enggak? Ngaji. Udah bisa qul huwallah belum? Qul huwallah. Bisanya apa? Belum mau makan bisa? Oh, baik mana? Coba bismillah. Pinter. Tepuk tangan. Aceng siapa namanya? Iki. Anak siapa? Nani ayah mana? Ibu Nani anaknya ngaji mana? Masih tapi berenya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi kalau artisnya beriman, ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? La ilaha illallah. Malaikat, ada Tuhan selain Allah. Yang penting beriman, salat diutamakan. Insya Allah para jamaah rahimakumullah, aqimi salata lidzikri, dengan mengingat Allah buktinya adalah salat. Bahkan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa, dengan salat perintahkan keluarganya, Allah akan menjamin rezeki kita, insya Allah tergolong orang-orang yang bertakwa. Poin yang pertama, jangan pernah tinggalkan salat, karena kalau sesekali kita meninggalkan salat, jangan nunggu nanti di akhirat dikubur. Sebelum dikubur saja jenazah tersebut sudah disiksa habis oleh malaikat yang diutus oleh Allah menjadi seekor ular. Yang kedua, punten akhinal kiram, yang kedua, tariku zakati, orang yang nggak pernah mengeluarkan zakat, menyepelekan zakat, dia samakan zakat dengan sedekah. Zakat hukumnya wajib, minimal harta yang kita miliki 1 juta, 2,5% itu adalah hak orang lain, sama dengan 25.000. Beda dengan sedekah, hukumnya sunnah, keikhlasan. Kadang-kadang sedekah itu adalah susah sesa resiko, susah sesa ngaroko, jeung susah sesa ngabak. Kemarin dibahas, di kantong ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Kotak amal lewat yang dimasukin 2.000. Berarti keikhlasan. Karena kalau sedekah 100.000 merasa sayang, hati teh gugurutus nyaah wae, kabayang-bayang wae, lamun cenah 100.000 dibelikan kana bakso 15.000 bisa mahi genep mangkok. Berpikirnya seperti itu. Tapi ingat, ketika zakat yang kita tinggalkan, survei membuktikan salah satu murid guru saya, dia sukses, dia menjadi orang kaya, pengusaha besar, tapi sayang kesuksesannya hanya 3 tahun. Bangkrut, gulung tikar, rumah disita, hartanya habis, baju hanya 1 yang nempel di badan. Datang lagi ke rumah guru, wahai akhi, aku bangkrut.
Kenapa? Apa kamu gak pernah sedekah? Masjid mana yang tidak aku sumbang? Musola mana yang tidak aku bangun? Pesantren mana yang tidak aku subsidi? Semuanya aku sedekah. Apa kamu tidak puasa? Jangankan Ramadan, Senin Kamis nggak pernah ketinggalan. Apalagi Rajab 27 hari saya lakukan. Kamu udah haji, kamu udah umroh, kamu sholat, ya Allah, jangankan 5 waktu, tahajud malam dan pagi duha nggak pernah ketinggalan. Terus kamu suka zakat? Zakat, bukannya zakat itu sama dengan sedekah. Ini dia penyakitnya. Kamu rajin sedekah, kamu rajin jariah, kamu rajin infak, tapi kamu tidak mengeluarkan zakatnya. Quran surah 9 At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat 8 asnaf yang harus diberikan. Ingat, zakat tersebut 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian Gorimin, orang yang punya hutang, amil, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, santri dan para ustadz. Mereka adalah mustahiknya zakat. Sekaligus ustadznya kaya, rumahnya gedong sigrong tidak bisa digendong, pemajikannya obat, kemudian mobilnya mengkilat, tainya bulat-bulat, kaya donat, lempang tisoledat, tetap dia mustahiknya zakat. Yang bukan mustahiknya zakat adalah masjid dan anak yatim. Terkadang kita salah kaprah di kampung, mau zakat fitrah ke masjid, mau zakat fitrah ke anak yatim. Ingat dulu, tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya yatim dan masjid itu mustahik zakat. Kenapa? Karena yatim dan masjid itu adalah kewajiban umat Islam sealam dunia yang harus direnovasi, yang harus dibangun, yang harus disumbangkan, yang harus dikorbankan setiap hari. Dan untuk melayani, memberi makan khususnya anak yatim, itu kewajiban umat Islam sealam dunia. Kalau hari ini ada anak yatim yang menangis karena kelaparan, menangis karena kehausan, menangis sebentar lagi Idul Fitri belum kebeli baju lebaran, maka seluruh umat Islam yang ada di Bulan Panggang ini dosa semuanya kalau ada yang menelantarkan anak yatim. Jadi yatim kewajiban setiap hari, masjid kewajiban setiap hari. Boleh dikelola oleh amil yang tinggal di masjid, lalu disalurkan kembali ke mufakatan, dikumpulkan untuk pembangunan masjid, tapi yang menerimanya bukan masjid, DKN atau amil. Apalagi di Bunar Panggang ini sedang membangun masjid. Saya sungguh terharu kesepuhan kita Abah Haji Sulaiman selaku kakaknya dari Teh Haji Sumiati, berarti kakak iparnya almarhum Bapak Amit. Dia telah nyumbang selkon, yang pertama 1 DO, kemarin 1 DO, bawahnya punya Haji Sulaiman, atasnya punya Haji Sulaiman. Itu membuktikan orang beriman yang ada di Bunar Panggang ini seberapa jauh keimanannya untuk menyelesaikan masjid sampai selesai. Jangan sampai bangunan masjid terbengkalai, 3 tahun belum selesai, budgetnya hanya 3M, sekian. Umat Islam yang hadir sekarang saja banyak, minimal kalau 1 orang 1 juta, selesai dalam jangka 1 bulan. Insya Allah tahun ini bisa sholat Idul Fitri berjamaah di masjid baru. Tapi ingat, ketika 3 tahun batasnya belum selesai masjid tersebut, kita ngaku beriman, kita sholat tiap hari, kita ngaji, diunggal majelis taklim, tapi masjidnya terbengkalai. Jangan mengaku iman, mungkin lemah dan separuh iman kita sudah tinggal dan hilang. Terbuka duit, man kana malun falyatasaddaq bimalihi. Kalau abah punya harta, sedekahkan hartanya. Masjid dibangun, pesantren SPNI disumbang, majelis saya yang di Bogor disumbang. Punya harta, keluarkan hartanya. Kalau tidak punya duit, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Tenaga coy, gotongan selkon coy, opercen, bawaan pasir, ngaduk, ngecor, bawaan ember, cuci, peralatan bangunan, sama itu sedekah di hadapan Allah. Tenaganya sudah letoy Pak Ustaz, saya sudah ika-ika, saya udah ini ika-ika aki, ini letoy, tenaga sudah tidak ada. Kumankan adalah hubikun yang tersedap kepikri, punya ide cemerlang, punya pemikiran bagaimana ini supaya makmur, bagaimana supaya semua jamaahnya mau bersedekah, bagaimana semua masyarakatnya bisa berjamaah di masjid. Itu pemikiran sama dengan sedekah yang akan diberi pada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya rudet Pak Ustaz, hutang di mana-mana, Bang Emok unggal minggu can kabayar, nginjem ka dieu, nginjem ka ditu, jeung nutup
kehidupan Bang Emo tungtung na duit Bang Emo kapake henteu tidak henteu karena teh cair geus dibayar unggal minggu nyaket nyiksa sampai rumahnya disita gara-gara Bang Emo riba hukumnya haram beak sia. Allahu Akbar. Salaki banting tulang peras keringat berangkat poek balik poek ngabelaan anu soek. Bang Ieu datang, kreditan Ieu datang, sore-sore paket. Allahu Akbar. Gak usah pakai motor dan mobil belanja keluar, paket datang sendiri ke rumah. Sampai-sampai istri nggak mau bayar karena nggak ada duit, bilang suaminya lagi ngerokok santai di teras belakang. Pak, ada tamu di belakang. Siapa? Nggak tahu, nanyain bapak. Coba papanya keluar dikira tamu beneran, ternyata paket istri Anda 700.000 harus dibayar sekarang. Sampai viral, udah ketik paket online belanja kayak mana 2 juta. Dibeak pabalatak di jero imahna jerit angsun dan budak letik mana bingung setelah sampai kapingsan budak letiknya mau pesan belanja online paket 2 juta naudu osok mana ceng pesan paket osok beli demen osok demen para beli pulsa jeung naon main FF nan FF ceng Free Fire nan ML ceng Mobile Legend, nan PUBG ceng, bebek, nan Victory ceng Victory, menang, nan boyah, menang, asup status, boyah Victory, menang, batur elek, modal. Eta budak lu, kadang jauh asup nang status tuh, ibu-ibu masak jengkol, hari ini masak jengkol. Di komen ku baturan iya ucu bau jengkol saya mau kopi karena jengkol. Tapi ingat ibu, ketika suami datang pulang kerja jangan yang bau-bau, diajar dandan salaki balik gawe teh buru-buru ke kamar dandan diges sifat selesai pakai baju ibu aya tangan atau emang aja datang salaki malam Jumat pakai cangcut 3 lapis tutara hal mukana membahagiakan suami pulang kerja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ibu buka pintu cium tangan dibulak balik ibu osok beres cium tangan cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri ibu ganjaran asal jeung Hindu nyium hajar aswad nu aya di Mekah. Berangkat munggah haji ayeuna naik ongkosna 69 juta, diprotes oleh fraksi-fraksi di DPR tapi belum turun sampai saat ini. Anu geus lunas engke kudu bayar deui setengahna, bari mantrina paling minimal 20 tahun 30 tahun bahkan Samarinda mah sampai 50 tahun. Daftar ayeuna 50 tahun yang akan datang baru bisa berangkat lamun hirup. Akhirnya lo baru umroh, tinggalikeun umroh teh pinuh alamatan haji. Kenapa memilih umroh? Besingan umur, ongkosna 31 juta, 12 hari nyium hajar aswad jauh di Mekah, ongkos can boga, geus boga salaki hideung kos hajar aswad, ciuman wae urang peuting. Cek salakina aya naon mama hajar aswad ku oh baik tercinta. Aji yang budak parawan menang teu nyium kabogohna, cek batur mah teu meunang, cek siapun mah meunang neng. Boga kabogoh balik Jumat dicium ku neng ganjarana sarua jeung nyium 70 bujur kebo. Atuh teu meunang bapak, anak awewe dibikeun kalalaki nu lain mahram. Beak dikucal pucel, ai dikawinhan teu posting kasihan deh lu. Omo ibu Aisyah menyambut Rasulullah, keringatnya Rasulullah yang di wajah itu dielap. Zaman sekarang pakai tisu mungkin selampe. Ibu tadi elap keringatnya Rasulullah sama Siti Aisyah bekas keringatnya langsung
ditempelin ke wajahnya Siti Aisyah sehingga Siti Aisyah glowing tanpa skincare ratusan sampai jutaan, bahkan kencang, mulus, sengit, merah seperti buah delima. Saking mulusnya kulit Siti Aisyah laler di Soledad. Jeredet. Mulai malam ini ibu suami pulang kerja langsung elap pakai tisu, bekas tisunya langsung tempel di wajah ibu. Insya Allah wajah ibu bau pesing. Dasar laki orang mah bau hangser. Kadang-kadang jeng, kadang-kadang beki ngaro ngopi babaraha gel daang hayang nungun ari usahaan pagaweana molor wah kacong gitu mah doraka ibu najong seraki pedah natara usaha molor wae rezeki ayeuna mah kos gitu. Insyaallah diuji ibu sabar, besok dibukakan pintu rezekinya. Ulah geureun-geureun ngadoa ibu. Salaki henteu salat sarekene salat subuh hudangkeun ku ibu, cara ngahudangkeunna ibu mulut ibu kana ceuli haju ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin salaki morejat langsung nampar ibu. Itu yang kedua, hati-hati harta kita yang tidak disalurkan para jamaah. Ingat, di sini mungkin ada karyawan gajinya UMR 4 juta sampai 5 juta. Kalau 1 juta 25.000, kalau 4 juta 100.000, kalau 5 juta 125.000 per bulan itu zakatnya wajib dikeluarkan. Merasanya merasa sayang, mau dikeluarkan, keluarkan selama 1 tahun 12 bulan 1.200.000. Ketika melihat besar budgetnya, sayang untuk dikeluarkan sehingga gaji bulanan tersebut tidak pernah dikeluarkan zakatnya, maka tunggulah kerjaannya tidak akan lama. Sistem kontrak 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun di mualila gawena sebab penghasilan para di zakat. Bapak Dani bos Bandeng sakali naik 30 juta, 10 juta na 250, 30 juta na 750, per sakali naik 750.000 wajib dikeluarkan. Di sini banyak ustaz dan guru bikin ka guru, dan sebabnya guru mah langsung ngadoakeun mudah-mudahan Bandeng sing tambah laku, laris manis Tanjung Kimpul dagangan habis duit kumpul. Apalagi Abah Haji Sulaiman perpaknya sampai puluhan ribu, belasan ribu, sekali cair ratusan juta. Lamun 100 juta 2.500.000 wajib dikeluarkan zakatnya. Sedekah ke masjid lain deui, sedekah ke majelis lain deui, sedekah ke pesantren lain deui, tapi pisahkan dulu zakatnya untuk mensucikan dan membersihkan harta tersebut. Ketika sudah suci dan bersih, insya Allah berkah, baru sedekah infak jariahnya nyusul setelah dikeluarkan zakatnya. You understand? Yes, insya Allah. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, ibu bapak punya harta 900.000, keluarkan sedekahnya. Jangan dimakan sendiri, berbagi. Dan sedekah yang paling utama adalah kepada istri tercinta. Jangan sampai main cabe-cabean, nganjang kanungora, janda herang didatangan, parawan diberean, telek tek tek tek. Awe batur amlen muhrim, zina ain mata, zina ujun ain telinga, zina yadain tangan, diberan, dijajanan, beli sepatu mahal dibelikan, hari pamajikan, menta sendal jepit gitu dibelikan. Bahkan di saat lebaran belikan kutang hiji, lu hargana 10.000 tilu. Lain layar-layar deui make paniti ditanggep ku salaki, salakina adau cek pamajikana, enak bukan ya? Bukan enak, aing nyeri kata cek paniti. Bongan saha dibelikan kutang na anu mur dahar jeung kabogoh di restoran, mobil menang nyewa, ari pamajikan lauk asin sambal goang make tarasi, eueuh tarasi nyolek nu manehna.
sedekah paling utama kepada anak istri. Komo Bapak Dani anak ngasih kakak mondok di pesantren SPNI dan anak bapak ibu yang mondok apakah di Al-Badar, apakah di pesantren Tahfiz Al-Quran Insan Pratama atau di pesantren-pesantren yang lainnya, sungguh beruntung, sungguh bahagia dan berkesan. Ibu tenang kalau anak tinggal di pesantren, sabadung adungna anak tinggal di pesantren, daunang salat pasti salat, daunang ngaji pasti ngaji, sare nage diganjar, acah nage di kilo. Anak sekolah tadi pesantren ke lima ngaji ka ustad dandan berangkat nyampe ke sekolahan nongkrong di jalan sambil nabel gitar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang aku disayang, dulu aku menderita sekarang aku bahagia, cita-citaku menjadi orang kaya. Nongkrong di jalan Pak, leuheung nabel gitar mah engke ujung-ujungna ngopi, geus ngopi ngarokok, geus ngarokok aya nu nyekok, minuman keras, cimeng, homer, mabok-mabokan, ujung-ujungna narkoba, budak leutik kahipnotis ke narkoba, jadi gangster, maehan jelema di tengah jalan, make cerulit, tawuran, ujung-ujungna aya di penjara. Emak jeung bapana sok kaget anakna asup ka penjara, boro-boro noong mahena pingsan, leureung masih kena pingsan, lamun innalillahi sampai maut, kaget ngadeng anakna di penjara sebab pergaulan bebas. Nah minimal bapak ibu disakalakan boleh sampai perguruan tinggi, memang haknya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia juga harus baik, tapi ingat wafil akhirati hasanah, akhiratnya harus baik, dunia dan akhiratnya harus seimbang. Minimal kalau tidak dimasukkan ke pesantren, ngaji ke para ustad, ke para guru, jeung ingat lamun ngaji akan terken da aya bapana aya emana ngaji 3 tahun ieu anak teu wau ustad ka bapak-bapana acan anak yatim bapana aya keneh disebut aya keneh bapana can pernah noong ka imah ustad. Kadahanan bari mau rokok mah ieu hobina rokok nanaeun ieu mil beulikeun mil hargana 28.000 di Sumur Bandung teh nyaho di dieu mah sabaraha. Filter, Samsu, Jinggo, jarum merah, kopinan hideung, apa nu coklat, apakah susu gantung, susu kaleng, beulikeun. Ngamuliakeun guru, insya Allah menjadikan wasilah anaknya berkah manfaat dunia akhirat ilmunya kelak. Amin ya robbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, cepet ya, sudah 45 menit, 15 menit lagi. Kalau ceramah itu harus 1 jam Pak. Tanya Ki Jamal, tanya Ki Budoli, enggak boleh lebih dari 1 jam, karena kalau lebih dari 1 jam padane lembur. Kumaha tidak? Betul. Benar urusan DKM. Lanjut Pak DKM, lanjut. Yang ketiga, Main tidak disiksa, habis disedot darahnya, dipatuk dagingnya, dimakan kulitnya, karena dia meninggal. Poin yang ketiga, tariku tolabul ilmi, iya jelema teh tarang ngaji, tarang ngariung, mung pulung bongkok, ronyok di nurame, majelis talim, tajiyah, talilan, di musola, di masjid, gotong royong, mentaan duit di jalan, ngecor bareng, manggulan estafet selkon, ngaduk, bawaan pasir, ketok door to door, masyarakat diajak, ini orang diem wae. Dipinta sedekah buat masjid, ogah, hutang belum dibayar. Sampai para jamaah suatu ketika Rasulullah pernah mau nyolatin jenazah, dia bertanya kepada ahli warisnya, mana keluarganya, mana keturunannya, mana ahli warisnya. Saya ya Rasul. Kenapa ya Rasul? Sebelum saya memulai salatul jenazah yang dipimpin oleh saya dan makmumnya para sahabat, saya mau bertanya, apakah bulan bin bulan ini meninggalkan hutang? Dijawab oleh keluarganya, iya Rasul, dia banyak hutangnya. Sudah lunas atau belum? Boro-boro bayar hutang ya Rasul, buat makan saja susah. Mereka tidak bisa membayar hutang. Apa ekspresi yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia mundur, tidak jadi salatul jenazah, bahkan dia pulang ke rumahnya karena dia tidak mau salatul jenazah yang masih meninggalkan hutang, padahal keluarganya pakai miskin, boro-boro buat bayar hutang, buat makan aja susah. Rasul pulang.
Ketika 3 langkah Rasul pulang, Umar bin Khattab mengacungkan tangan. Sahabat yang paling galak, yang paling brengos, yang paling gagah, kokoh, kuat ajian Pancasona, tapi paling cengeng. Ya Rasul, aku Umar bin Khattab yang akan menjamin hutang piutangnya bulan bin bulan, siap melunasi semuanya, besar kecil relatif, saya yang akan menanggungnya. Lanjutkan salatul jenazah. Hakikatnya bulan bin bulan ini sudah tidak membawa hutang piutang. Makanya MC moderator sambutan di saat mau salatul jenazah, di akhir kata sambutannya beliau mengatakan, kalau punya hutang piutang datang kepada keluarga ahli warisnya, mereka akan menanggung hutang piutangnya bulan bin bulan. Hakikatnya jenazah ini tidak membawa hutang piutang. Sudah ditanggung oleh Umar. Dilanjutkan salatul jenazahnya, selesai. Ingat Bapak, hutang gede mah selalu ingat. Ini yang 100 perak ke warung-warung, beli gorengan Darmaji nggak ada harga 5 ngaku hiji, beli rokok 1 batang ngambilnya 2 batang. Para jamaah rahimakumullah, jangankan yang jutaan, ratusan juta, 50 perak kalau yang namanya hutang tetap wajib dibayar. Anak pinjam ke orang tua wajib dibayar, sekalipun anaknya, sekalipun orang tuanya, kalau bahasanya pinjam wajib dibayar. Dan al-wa'du dainun, janji adalah hutang, sekalipun kita berjanji. Nginjem ramah mini melas, mini cerik, mini sujuhun tulungan, amang lah menteri tulungan amang. Bahaya, imah disita, motor digusur, bahkan ama penjara. Sedih, ngabohongna luar biasa. Barha butuna amang 30 juta, hajunan borahna imah lamun dijual laku engke dibayar hutangna. Janji bil imah geus laku hutang poho ditagih teu mayar. Alasana teu boga naudzubillah. Dalam hadisnya sahih para jamaah, orang yang meminjamkan hutang itu pahala ganjarannya 18 lipat kali daripada sedekah, karena sedang membantu dan menolong. Tapi orang yang meminjam uang, apalagi lalawara pikeun mayarna dan tidak ada niatan untuk membayar, hina di mata Allah baik dunia maupun akhirat. Maitnya saja tidak boleh disolatin, apalagi kelak di akhirat. Nanti suatu saat kalau saya ceramah lagi yang ketiga kalinya, akan saya bahas tentang muflis, rajin ibadah tapi masuk neraka. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Indosiar memang untuk Anda. SRCTI semakin oke, saya SCTP satu untuk semua. Itu poin yang ketiga. Tarang ngaji. Ari ibu-ibu mah nggak usah ditanya. Di pengajian ibu-ibu paling ram. Di tempat cuci ibu-ibu paling ram, di pasar ibu-ibu paling ram, tukang ngagosip ibu-ibu paling ram, melototan saraki ibu, nyerekan saraki ibu, resiko kurang ibu, dompet di teangan ibu, perkara anu leungit ibu, ngahidutan saraki ibu, rek dipake malam Jumat embung ibu. Ibu hati-hati, ibu mah modal na hiji nyeusehan kewajiban salaki. Ibu-ibu mah ulah nyeuseuh dina hadis kayak gitu. Tanyakeun ka para guru, nyangu salaki lain ibu-ibu, nyeusehan salaki lain ibu-ibu, nyapung ngepel salaki lain ibu-ibu, ngasuh anak salaki lain ibu. Ieu mah boga pamajikan kabeh ku pamajikan. Hudang pangheulana bener teu Bu, sare pang panderina bener teu Bu, beurang digawe peuting digawean bener teu Bu. Geus mandian anak, pakaian sekolah, ngahuapan, nganterkeun ka sekolahan sampai kabalikna anak jajan 5.000, ibuna 50. Balik sekolah jam hiji, pamak salaki geus balik gawe, sangu eueuh, kadaharan eueuh, beak kuaan.
masak sampai ke sore, burit deket ka maghrib encan mandi, ditanya ku salaki, no ulah kitu kitu teh atuh dandan cara batur, balikeun kami kumaha dandana bapak sia. Ti isuk gawe sampai ka sore encan reureuh, ieu suku meuni bengkak, beutis meuni bengkak, paha meunikeun bengkak, sampai si gunung bewok ge bengkak. Jadi kewajiban rumah tangga adalah ibu-ibu mah hiji taat nurut kasalah, cek salaki ditah nyeuseuk, cek salaki ditah nyangu, cek salaki ditah nyabu, cek salaki tah ngepel, cek salaki ditah ngasuh, gawean rumah tangga cek salaki ka pamajikan gawe. Jadi pagawean ibu-ibu teh taat kasalah, lain nyeuseuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. 3 poin yang dilakukan oleh jenazah memberikan ibroh contoh buat diri kita. Kalau kita sering meninggalkan sholat, sibuk dengan pekerjaan kita, nggak pernah mengeluarkan zakat, dianggapnya sama dengan sedekah, dan kita nggak pernah hadir di majelis taklim seperti ini, tunggu, jangan nunggu dikubur di akhirat, di alam dunia. Allah sudah mengutus ular untuk menyiksa jenazahnya. Na'udzu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Abadi Sulaiman? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihanilah jenazah ini, jangan engkau siksa yang memberikan fitnah alam dunia bagi orang yang melihatnya. Kalau orang tidak sholat, kalau orang tidak mengeluarkan zakat, kalau orang tidak hadir di majelis taklim, siksanya seperti ini. Cukup ini menjadikan tarbiyah, pelajaran bagi kami. Ya Rabb, ampunilah dosa bulan bin bulan. Doa Rasul diijabah. Seketika ular tersebut langsung menghilang, maka jenazah tersebut kembali dikafani oleh Abu Bakar. Dilanjutkan 100 jenazah yang dipimpin imamnya oleh Rasulullah, lalu digotong dan dipercepat untuk dikubur. Selesai talqin, semuanya pulang 7 langkah. Semuanya yang mengantarkan pulang, keranda pulang, sama pandan pulang, yang tertinggal adalah amalnya. Siapa yang pertama datang ke alam kubur? Bukan munkar nakir, melainkan malaikat Ar-Rahman yang ketawanya seperti geledek, yang ludahnya keluar api. Dia akan memerintahkan kepada jenazah, catat semua perbuatan baik dan burukmu. Mana bukunya? Kain kapan yang 3 lembar? Mana balpennya? Telunjukmu. Tidak bisa bohong, semuanya terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 60 surah Yasin. Semuanya dikunci. Mulut yang pandai berbohong dan berdusta ini tidak bisa berbicara lagi. Hanya tangan dan kaki kita yang akan menjadikan saksi di yaumil qiyamah, bahkan kelak di alam kubur. Kain kapan yang 3 lembar menjadi buku, telunjuknya menjadi balpen. Semua kebaikan dan keburukan kita catat, diberikan kepada malaikat rumah, lalu rumah terbang lagi menghadap Allah, diberikan, lalu pembukaan diserahkan kepada malaikat yang kedua, munkar nakir, lalu ditanya apakah sesuai dengan catatan yang telah dia catat tadi setelah malaikat rumah. Kita tidak usah ngapalin Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Muhammad Nabiku, Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku, Al-Qur'anu imami, Qur'an imamku, Al-Muslimuna Al-Mu'minuna ikhwani. Islam laki-laki perempuan, mukmin laki-laki perempuan adalah saudaraku. Al-Islamu dini dan Islam adalah agamaku. Tidak usah dihafalin ibu, cukup ngaji seperti ini. Dengan istiqomah akan timbul 1000 karomah kelak di alam barzah, lenteranya yang paling terang, karena kita suka mengamalkan yang 3 poin tersebut: sholat, zakat, dan ngaji. Insya hadirin jamaah rahimakumullah. Di penghujung tausiah M. Abud Fahmi pada kesempatan lalu ini, mohon maaf atas segala kekurangan dalam segi penyampaiannya. Hadis ayat Al-Quran yang kurang berkenan mohon diluruskan oleh para akhinal kiram. Dan khas M. Abud Fahmi tausiahnya seperti ini. Kenapa?
untuk menguasai panggung agar bisa berkonsultasi dengan audiens secara langsung. Baik jamaah yang sebelah kiri, jamaah yang sebelah kanan. Kalau saya fokus di tengah-tengah, kanan kiri tidak bisa melihatnya. Dengan cara inilah menjadikan khas M. Afud Fahmi. Kalau saya tahu saya di acara hajatan, khitanan, pernikahan, rajaban, muludan, 7 bulanan, saya selalu membawa grup marawis. Di tengah-tengah tausiah saya bernyanyi musik kok pakai musiknya. Insya timbul pertanyaan, Pak Dani Kiai di mana? Sumur Bandung. Berapa budgetnya Pak Dani? Amplopnya berapa Pak Dani? Kalau saya ditanya amplop, saya akan jawab lebih baik manggil kiai yang lain daripada manggil saya, karena saya tidak mau ditarget per jam sekian, harus ada 5 juta, harus ada 10 juta. Mending kalau tausiahnya berguna, bermanfaat, berkenan, diterima oleh jamaah. Kalau tidak berkenan, mengecewakan jamaah dan saibul hajat, amplop besar, pahala ganjarannya hanya di batas amplop saja, tapi di hadapan Allah 0, tidak ada ganjarannya. M. Afud Fahmi tidak mengharapkan itu. Sekalipun dikasih bensin saja cukup, alhamdulillah. Tidak dikasih bensin kami nabina ya kudu hibar kami kadir. Yang penting doanya. Saya punya santri semuanya gratis, tidak ada bayar harian, mingguan, bulanan, makan dijamin setiap hari. Tanya Bapak Dani suka dipinta apa buat bayaran SPNI? Tidak, kecuali kalau mau diwisuda khotam Al-Quran wajib deh tama aya ijazah nanti guru na ditebus 1 juta 2 juta beli ilmu supaya ilmunya ada harganya. Kalau gratis saja ibu bapak tanya Pak Ustad sare tengah penting tibrak ke ngeunah-ngeunah datang bapak-bapak, Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Ayeuna memang karena Allah jampe ieu caina kunaon pamajikan arek ngajuru naon hubungan. Istri mau melahirkan datang ke Ustad, datangnya ke bidan, tolong dijampe baca bismillah, siapa tuh berkahnya bismillah, air yang ditip oleh Pak Ustad keluarnya mudah. Bin salabil afrah gadaprah bismillah bismaritil maicah mencit kutil ditiup bikin caina di uploadan 50.000. alhamdulillah. Pamajikan kersare kuat hudang saya segelas 50.000 lamun sadrem leuheung amplopna 50.000 nya Pak Ustad aya nu karena Allah Pak Ustad hampurannya nuhun heulanya nuhun heula sare tibrak kenaikan pamajikan di geruan buka pantop poho teu make kolor-kolor acan keluar lompatan ngajampe budak gideug eta si otong teu make samping ai peh dibikeun hatur nuhun. Tah eta akibatna waktu mondok nak tara mere duit ka guruna. Jadi ongkos di panitia mah lain deui Pak Dani. Anakna ilu piraku guruna teu dibere. Geus abah geus 3.200.000. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yuk di penghujung ini kita akan membaca salat istighfar kepada ibunya Teh Haji Sayyidi. Hayu urang ngadoa istighfar. Dan di sini ada Bapak Ayah selaku mantu pertama, Ibu Asmana, Bapak Marijan, Ibu Adijah, Bapak Mulyadi, Ibu Angdanah, Bapak Suwandi dan Ibu Sumiana. Tolong kepada 4 mantu, 4 anak dan Ibu Sumiati kita berdiri di sini di tengah-tengah di hadapan para ustadz. Di dia bah, di hadapan guru-guru. Mana? Ibu Hajah Sayyidina calik ya, nesepuhna. Yang sekarang dibutuhkan oleh almarhum adalah doa. Sebesar apapun sedekah Anda, menangis tiada hari, mata sampai bengkak, histeris menangis sedih karena tinggal bapak, doa yang paling utama. Ibu Hajah di dia. Anak-anaknya 4, 2. Cekelan kusalkina masing-masing bisi patukur. Apa itu? Istri mana istri Bapak? Istri di mana istri dia? Ayo, teh kan? Teh Asmana. Di belakangnya ibunya masing-masing. Di sila lengitan. Oke. Di sini. Mana fotografer foto? Tadi dia. Foto heula ujung ustadna. Ah tukang fotona.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini Ibu Haja Saiti, insya Allah tahun ini berangkat haji ya Bu ya. Mudah-mudahan ada nasi berangkat ke tanah suci. Ibu boleh sedih, ibu boleh menangis, ditinggalkan suami tercinta yang mendampingi sekian puluh tahun sampai punya anak sukses gede sampai punya cucu. Tapi yang dibutuhkan sekarang oleh almarhum Bapak Hamid adalah doa, dan doa yang paling terbaik adalah dari istrinya. Bukti kesetiaan ibu sebagai istri yang mendampingi sampai akhir hayatnya. Semoga menjadikan amal soleha bagi ibu dan kelak nanti di alam surga ketemu bersama almarhum. Menantu-menantunya yang sangat luar biasa bergabung kompak untuk memulasara, untuk menjamin, meramaikan, mengadakan tahlil saduk pertama 37 malam Jumat sampai sekarang 40 hari. Pesan saya Kang, terus dukung istri-istrinya sebagai anak almarhum. Kita akan mendekat 100 hari, ramaikan lagi, apalagi haul. Ini yang perlu saya bahas Pak. Lihat Abuya Uci, haulnya sedemikian rupa. Yang sekarang viral adalah haulnya Abah Sekumpul di Martapura. Itu haul terakbar se-Asia Tenggara, bukan se-Indonesia. Yang hadir bukan puluhan juta sampai ratusan juta para jamaah. Seluruh ulama se-Indonesia hadir untuk apa? Mengadakan haul. Kenapa haul harus diramaikan? Kenapa haul harus dirayakan? Dia menunggu selama 1 tahun di alam kubur seorang diri, tidak ada temannya,